Happy yeah, yeah, yeah. Happy yeah, yeah. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku Shalom semua anak-anak Tuhan. Oke, sekali lagi kita akan adakan ibadah online kita pada hari ini. Harap semua adik-adik masih lagi dalam keadaan yang sehat. Oke, kita akan mulakan ibadah online kita dengan doa permulaan. Saya pimpin adik-adik semua dalam doa. Mari kita lipat tangan, genggam tangan, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini karena Engkau masih menjaga dan memberikan nafas baru untuk kami semua pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih bagi kami peluang ini Tuhan, untuk kami mengadakan ibadah online ini, untuk kami muliakan dan tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun tampak bersemuka, ibadah kami akan sentiasa menjadi berkat untuk semua orang Tuhan. Kami serahkan ibadah online ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar awal, pertengahan sehingga selesai semuanya berjalan dengan baik-baik saja Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. happy yeah, yeah, yeah. Happy yeah, yeah, yeah. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin bertambah. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, uang persembahan ini kami persembahkan kepadamu. Berkatilah supaya bukan hanya barang dan uang yang harus kami berikan, bahkan tubuh dan jiwa seluruhnya menghormati-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, seperti lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Dalam-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku
Hai anak-anak, bertemu kita lagi dalam cerita Alkitab. Sebelum itu, mari saya pimpin anak-anak, mari kita berdoa dahulu. Tutup mata, tunduk kepala, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami dan atas kebaikan-Mu Tuhan yang mendekatkan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengar cerita Alkitab. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, cerita yang akan kita dengar sebentar lagi yaitu diambil dari Lukas pasal 24 ayat 44 hingga 53 dan Matius pasal 28 ayat 16 hingga 20 di bawah tajuk Yesus kembali ke surga. Adakah kamu masih ingat kenapa Yesus disalibkan? Yesus mati karena Dia mengasihi kita dan mau mengampuni dosa kita. Bagaimanakah perasaan murid-murid Yesus pada ketika itu? Ya, sangat sedih. Yesus telah mati. Dan betapa sedih mereka apabila Yesus dikuburkan. Mereka tidak boleh melihat Dia lagi, tidak boleh bercakap dengan Dia, dan Yesus juga tidak boleh bercakap dengan mereka. Tetapi apa yang terjadi 3 hari kemudian? Yesus bangkit. Dia keluar dari kubur. Dia hidup kembali. Siapakah yang memberitahu wanita-wanita itu bahwa Yesus hidup kembali? Ya, malaikat yang memberitahu mereka. Dia turun dari surga dan mengalihkan batu yang besar itu. Dan selepas itu, wanita-wanita itu bertemu dengan Yesus. Apa yang mereka buat apabila bertemu Yesus? Mereka bersujud dan menyembah Yesus. Yesus menyuruh mereka memberitahu murid-muridnya untuk pergi ke Galilea. Dia mau berjumpa dengan mereka di sana. Di manakah murid-murid Yesus? Apa yang mereka sedang buat? Apa yang ditanya oleh murid-murid Yesus? Apa yang disediakan oleh Yesus untuk murid-muridnya? Mereka bersarapan di Tasik Tiberia bersama. Oh, mereka sangat bersukacita karena bertemu dengan Yesus lagi. Pada suatu hari, Yesus memberitahu kepada murid-muridnya, "Aku akan kembali kepada Bapakku di surga, tetapi jangan kamu bersedih. Apabila aku berada di surga, aku tetap selalu dekat dengan kamu. Kamu boleh bercakap dengan aku, dan kamu akan mendengar suaraku di hati kamu. Aku mempunyai tugas untuk kamu sekalian. Kamu perlu pergi dan memberitakan tentang aku kepada semua orang." Murid-murid Yesus mendengar dengan penuh perhatian. Yesus berkata, "Kamu telah melihat betapa aku mengasihi manusia. Kamu telah melihat bagaimana aku menyembuhkan penyakit. Kamu telah mendengar aku memberitakan tentang Bapa yang di surga. Kamu telah melihat pengorbananku di kayu salib, dan sekarang kamu telah melihat aku hidup kembali." Murid-murid Yesus menganggukkan kepala. Mereka selalu bersama dengan Yesus. "Sekarang pergilah dan beritakan tentang aku kepada orang ramai, supaya mereka tahu dan percaya kepada aku," kata Yesus. Murid-murid Yesus melihat satu sama lain. Pergi dan beritakan tentang Yesus. Bagaimana mereka boleh berbuat demikian? Adakah mereka mempunyai keberanian untuk berbuat demikian? Tetapi Yesus melihat mereka dengan penuh kasih. Dia berkata, "Jangan takut. Aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu, Roh Allah Bapakku. Dia akan memberikan kamu sukacita. Dia akan menjadikan kamu berani. Tinggal di Yerusalem sehingga Roh Kudus datang kepadamu." Murid-murid Yesus berasa lega selepas mendengar kata Yesus. Yesus mengasihi mereka dan Yesus menjaga mereka. Selepas itu, Yesus berjalan bersama dengan mereka ke Gunung Zaitun. Di atas gunung tersebut, Yesus mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Sekali lagi, Dia berkata, "Aku akan kembali ke surga dan bertakhta sebagai raja untuk selama-lamanya. Tetapi kamu mesti pergi dan beritakan kepada dunia tentang aku. Aku akan selalu bersama dengan kamu hingga ke akhir hayat." Selepas itu, Yesus diangkat ke surga, tinggi dan lebih tinggi sehingga ditutupi awan.
Murid-murid Yesus tunduk dan menyembah Yesus. Mereka tahu Yesus telah kembali ke surga. Selepas itu, mereka balik ke Yerusalem dengan bersuka cita. Walaupun mereka tidak dapat melihat Yesus lagi, tapi mereka tahu Dia selalu bersama dengan mereka. Dia telah berjanji, Dia akan selalu bersama dengan mereka. Di Yerusalem, murid-murid Yesus menunggu seperti yang telah dijanjikan kepada mereka. Apa yang Yesus janjikan? Ya, Dia akan mengutus Roh Kudus. Roh Kudus akan membantu mereka untuk memberitakan tentang Yesus. Baiklah anak-anak, melalui cerita ini, kita dapat memahami bahwa Yesus kembali ke surga untuk hidup di sana selama-lamanya. Yang kedua, kita percaya bahwa Yesus selalu melihat kita dari surga. Dan yang terakhir ialah kita haruslah menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, keluarga kita, kawan-kawan kita, dan sesiapa sahaja. Hanya itu cerita kita pada hari ini. Mari saya pimpin anak-anak kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami pelajari sebentar tadi. Kami percaya walaupun Tuhan Yesus sudah kembali ke surga, Tuhan tetap ada bersama-sama dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Roh Kudus-Mu Tuhan akan menolong kami untuk memberitakan kepada semua orang di sekeliling. Kami sangat bersyukur Tuhan kerana kehadiran-Mu di hidup kami. Ajari kami untuk menjadi saksi Kristus sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Salam, ayat hafalan kita pada hari ini ialah Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai di ujung bumi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah Dia Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah Dia Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah Dia Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari.
firman-Mu sepanjang kelas kami. Anugerah kasih Tuhan menyertai